kita coba usahakan untuk menghapusnya dengan cara yang saya akan berikan tutorial pada kali ini, yaitu menggunakan remover DTF atau DTF remover. Nah, langsung aja kita coba proses untuk menuang cairan ini. Kedua cairan ini kita akan aduk merata dan kita buktikan apakah ia akan rontok dengan mudah atau tidak. Yuk kita lanjut. Ya, kita buka dulu tutupnya, ini sudah ada. Lalu tuangkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, boleh banyak, boleh sedikit. Teman-teman bisa buktikan sendiri. Ini terlihat seperti itu ya. Kita hapus yang sesuai dengan kita butuhkan dulu ya, di bagian objek yang salahnya, baru kita. Jadi sikat itu sebagai pelarut saja daripada objek yang akan kita rontokkan atau kita hapus. Nah, cukup oke kalau dilihat. Kita perdekat, kita perjelas lagi dengan cara seperti ini ya. Jadi memang bisa merontokkan sablonan atau cetakan DTF yang gagal atau salah pada media kaos atau media lainnya, tergantung media yang teman-teman gunakan. Dan saya sarankan menggunakan alat yang agak sedikit kasar. Nah, kalau udah agak lama biasanya kita biarkan dulu beberapa menit supaya dia meresap, baru kita rontokkan dengan tangan pun bisa sebenarnya dia ya. Nah, cairan ini teman-teman bisa dibeli di tempat toko bahan kimia, yaitu cairan penghapus DTF atau DTF remover ya. Nah, ini buat teman-teman yang memang lagi membutuhkan, saya sarankan untuk pergi ke tukang bau ya, pergi ke tukang kimia ya. Ya, kali ini saya mau berbagi tutorial atau cara menghapus sablon DTF dengan cairan ajaib atau remover ya, DTF remover. Nah, depan kali ini kalian sudah lihat semua perlengkapannya. Jangan dikira ini mau perang ya, ini sebagai display aja. Yang pertama kalian butuhkan adalah sikat gigi. Kalau di rumah punya sikat gigi bekas bisa dipakai, tapi saya sarankan untuk pakai sikat gigi yang agak keras ya. Jangan yang lembut, biar supaya enak buat gosoknya. Ini kita akan gunakan untuk menggosok. Kemudian ini dia, ini botolnya botol minum air mineral ya, tapi bukan air mineral, ini air remover atau cairan aceton. Nah, dan yang ini adalah MIPA sebenarnya, hilang tulisannya ya, IPA. Jadi ini kita akan gunakan. Dan satu lagi, dan teman-teman ada gelas atau cangkir atau sejenisnya. Ini saya gunakan gelas bekas minum ya. Ini obeng 2 dan gunting itu tidak dipakai, hanya ini saja. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah mempersiapkan segala kebutuhannya. Nah, kita akan lakukan penghapusan sablon pada bahan ya. Ini kebetulan reject ya, lihat tulisan BKB paut. Nah, B sama P nya rusak ya, kepotong. Nah, ini kan nggak kepakai, ini akan kita hapus, atau kita mau hapus semua juga. Kita coba dari huruf yang kecil dulu nih, yang reject. Kita akan hapus dengan menggunakan cairan ini. Seberapa kuat cairan ini bisa menghapus sablon DTF yang salah atau reject. Jadi kalau teman-teman punya baju, media, atau yang terkena sablon reject, jangan dibuang dulu, simpen dulu, dan kita coba usahakan untuk menghapusnya dengan cara yang saya akan berikan tutorial pada kali ini, yaitu menggunakan remover DTF atau DTF remover. Nah, langsung aja kita coba proses untuk menuang cairan ini. Kedua cairan ini kita akan aduk merata dan kita buktikan apakah ia akan rontok dengan mudah atau tidak. Yuk kita lanjut. Ya, kita buka dulu tutupnya, ini sudah ada. Lalu tuangkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan ya, boleh banyak, boleh sedikit. Kemudian kita campurkan cairan asetonnya di sini, ya sedikit saja. Oke, ini ada sedikit insiden. Nah, kita udah termasuk menuang ya, tapi nggak apa-apa, sambil aja kita coba bersihkan ini. Bismillah, dengan kita nggak perlu lagi. Ini udah yang udah ketuang, kita aduk merata dulu kedua cairan tersebut ya. Terus kita letakkan di atas ini
kita sikat-sikat perlahan ya. Nah ini boleh kasar juga boleh, kalau memang teman-teman punya inian kekuatan silakan. Wah hancur malah, sikatnya yang hancur doang sob. Ternyata ini memang kita harus ganti sikat lagi yang lebih kuat ya. Ini rusak ya, walaupun ini atasnya rusak, kita bisa gunakan bagian bawahnya atau benda yang kasar untuk menggosok ini yang reject ya. Ternyata ini bisa bekerja juga teman-teman. Nah kalau ada objek yang kita mau hancurkan, langsung letakkan saja cairan removernya di atas objek yang rusak ya, di atas objek yang akan kita hapus, maka secara perlahan dia akan lama-lama rontok. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, ini butuh usaha ya untuk bisa merontokkan ini ya. Ini kita sudah hilang sebagian, kita tambahkan dulu ini caranya supaya lebih meresap ya. Nah, sudah teman-teman bisa buktikan sendiri, ini terlihat seperti itu ya. Kita hapus yang sesuai dengan kita butuhkan dulu ya, di bagian objek yang salahnya, baru kita, jadi sikat itu sebagai pelarut saja daripada objek yang akan kita rontokkan atau kita hapus. Nah, cukup oke kalau dilihat, kita perdekat, kita perjelas lagi dengan cara seperti ini ya. Jadi memang bisa merontokkan sablonan atau cetakan DTF yang gagal atau salah pada media kaos atau media lainnya, tergantung media yang teman-teman gunakan. Dan saya sarankan menggunakan alat yang agak sedikit kasar. Nah kalau udah agak lama, biasanya kita biarkan dulu beberapa menit supaya dia meresap, baru kita rontokkan dengan tangan pun bisa sebenarnya dia ya. Nah, cairan ini teman-teman bisa dibeli di tempat toko bahan kimia, yaitu cairan penghapus DTF atau DTF remover ya. Nah ini buat teman-teman yang memang lagi membutuhkan, saya sarankan untuk pergi ke tukang bau ya, pergi ke tukang kimia ya, untuk membeli cairan tersebut. Nah kalaupun ini mau dihapus juga bisa, kalau kita mau buktikan di sini bisa, tapi udah cukup lah ya tadi ya. Nah ini memang yang akan kita coba lagi hapus nanti ya. Jadi kita balik lagi back to plan pertama. Target kita adalah menghapus objek huruf B, BKB dan P di situ kan, PAUD. Nah ini tinggal kita bersihkan, atau bisa menggunakan teknik tarik dengan menggunakan solatif ya. Ini bisa nih, tadi cabut pakai solatif perlahan-lahan supaya bersih. Kita kan coba bersihkan nanti ya. Saya nggak tahu nih kenapa bisa hancur gini plastiknya, sikat gigi ya. Nah jadi cukup bagus ya kalau untuk detail penghapusannya seperti ini, dan ini bisa dibersihkan lagi nih kalau mau lebih sabar dan menggunakan teknik tarik dengan solatif ya, atau double tip yang memang memiliki daya rekat yang bagus ya. Jadi DTF itu ada tinta, ada juga lem ya. Selain ini tintanya sudah bersih, tinggal kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di sini, karena memang namanya juga bekas lem ya, tertempel, pasti akan ada sisa-sisa yang masih menempel sedikit, dan itu bisa dihapus secara perlahan dengan menggunakan solatif. Nah kalau bisa bedakan, ini kain yang belum kena sablon, masih mulus, masih bersih ya, dan ini yang sudah kita cetak dengan sablon, kemudian dia salah dan sisa tintanya bersih, dan ada sedikit unsur putih-putih di sini yang memang menunjukkan ini adalah lem dari pada sablon DTF itu sendiri. Setidaknya ini udah cukup sangat membantu buat para sabloners ya, buat teman-teman yang memang kadang namanya kita orang kerja ya di lapangan, sesekali atau
seringkali ada kesalahan yang memang kita nggak disengaja gitu kan ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat para sabloners ya, para tukang sablon yang memang kadang-kadang reject mau ganti nanggung gitu kan ya, mau produksi lagi kayaknya bahannya udah ngepas atau memang waktunya juga deadline. Alangkah baiknya ya kita bisa usahakan untuk bisa menghapus ini dulu dengan cara membersihkan menggunakan cairan sablon remover atau DTF remover. Ini teman-teman bisa beli di toko kimia dan harganya juga terjangkau, nggak terlalu mahal lah. Cukup dia bisa beli literan ya atau beli botolan. Silahkan teman-teman tanyakan saja nanti ke sana alat penghapus tinta atau sablon DTF, bisa dibilang remover ya, kita sebutnya remover. Nah ini sudah kira-kira seperti itu dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti kita sambil teruskan untuk membersihkan ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik, lebih bersih daripada yang kita lihat sekarang. Nah ini detailnya seperti itu ya. Nah teman-teman bisa coba, ini mau dibersihkan lagi juga bisa. Kita gosok-gosok aja sesuai dengan kehendak teman-teman mau bagaimana nanti menghapusnya. Secara total ini dihapus per objek keseluruhan atau memang menghapus objeknya di bagian yang salah saja, seperti itu. Nah ini ya cairannya yang tadi kita pakai, walaupun tadi ada sedikit insiden tumpah tapi nggak apa-apa. Buat kali ini cukup ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami Kios Cetak Project atau Kios Cetak Online di video YouTube-nya, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.